Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat dimanapun saja berada, semoga semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat dan semua kaum muslimin yang mengikuti risalahnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negeri yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna, sekiranya sesungguhnya ahlal qura, penduduk negeri-negeri. Al-qura itu berasal dari kata al-qaryah. Al-qaryah ketika kita buka dalam kamus biasa itu artinya adalah desa. Jamaknya adalah al-qura, desa-desa. Ketika kita buka makna yang lebih luas adalah negeri. Al-qura adalah negeri. Ahlul qura, penduduk negeri. Yang mana sebetulnya penduduk negeri itu berasal dari penduduk desa-desa, kampung-kampung, kota-kota. Amanu, yang percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk desa-desa itu, penduduk negeri-negeri itu percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqau, dan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakatim minas sama, sungguh pastilah akan kami buka kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard. Barakat jam'un minal barakah. Jadi barakat di sini itu tidak hanya keberkahan satu, tapi justru keberkahan yang banyak, yang melimpah. Maka kalimatnya barakat, banyak, menunjukkan jamak. Minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya apa? Sifatnya pasti, bukan sifatnya membokan, tapi sifatnya adalah pasti. Kita tahu dzalikal kitabul la raiba fi. Adapun kitab Allah itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat yang lain mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Tidak seperti manusia yang berjanji katanya mau hadir jam 8 atau hadir jam 4, tapi dilalah terus ada kepentingan, ada tamu, cuaca yang jelek, hujan dan sebagainya, sehingga berhalangan hadir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada penduduk negeri, sekiranya kita adalah bagian dari suatu desa, kita adalah penduduk desa, maka kita kemudian berkumpul dalam keluarga, ada bapak, ada ibu, ada ayah, ada ibu, ada anak, berkumpul menjadi satu rumah, satu keluarga, sebelahnya rumah lagi, sebelahnya rumah lagi, menjadi satu lingkungan rukun tetangga. RT berkumpul jadi RW, jadi kadus, jadi desa, banyak desa, menjadi suatu negara, suatu negeri.
Seandainya penduduk satu beriman bertakwa, anggota keluarga beriman bertakwa, semua penduduk negeri beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Tentunya dengan cara apa? Belajar dulu bagaimana hal yang dilarang apa, yang diperintahkan apa. Tentunya akan berproses. Maka beriman dan bertakwa juga berproses, dan kalau perlu dipaksa untuk beriman, dipaksa untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya nanti efek positifnya bagi orang yang beriman dan bertakwa adalah la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Sungguh, pastilah, la di sini adalah la pendek, lam taukid, menunjukkan sungguh, seperti huruf inna wa anna yang artinya sesungguhnya. Lam taukid sesungguhnya, pastilah. Sekiranya Allah tidak memakai kata-kata pasti, sekiranya Allah tidak memakai kata-kata sungguh, itu pun akan terjadi. Wong Allah, wong manusia saja memakai kata-kata sungguh saya akan datang, orang akan yakin. Nah, di sini la fatahna alaihim, sungguh akan kami buka kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan tidak harus banyak, keberkahan tidak harus bermewah-mewah, tapi cukup bagi orang itu. Maka definisi barokah, ada yang mengatakan al barakatu hiya ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Ada air cocok bagi kita, pas bagi kita untuk kita gunakan untuk mandi. Ada air satu gelas pas untuk kita minum. Ada air satu kolam renang pas untuk kita berenang di kolam renang. Tetapi ketika air kebanyakan bisa jadi musibah, bisa jadi bukan keberkahan tapi musibah. Api juga sama. Mungkin api bagi ibu-ibu yang memasak itu ya kompor gas lah ya. Atau mungkin bapak-bapak yang membutuhkan api untuk membakar sampah pas itu. Atau bahkan ada yang merokok, dipakai untuk merokok, walaupun kita tidak anjurkan gitu kan. Tapi ada yang cukup secuil api, sedikit api, pas. Tapi kalau api kebanyakan bisa jadi musibah, kebakaran lah atau apa gitu kan, karena terlalu banyak dan bukan pas untuk kita. Maka bukan ziyadatul khair, bukan barokah, tapi bisa jadi musibah. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita adalah penduduk negeri-negeri, penduduk desa, penduduk bumi yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.